Eh, saya ingin mulai dulu pada unsur dari pasal 338 KUHP. Pada pasal 338 KUHP itu unsurnya terdiri dari barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Kalau pada 340 ada tambahan unsur, yakni direncanakan lebih dulu. Jadi ini perbedaan yang sangat mendasar, bahwa kalau delik pembunuhan biasa 338 itu tidak ada kalimat direncanakan lebih dahulu. Tapi kalau pada 340 itu ada unsur direncanakan lebih dahulu. Berikut, saya kemudian ingin menjelaskan bahwa sebenarnya kejahatan ini, kejahatan pembunuhan berencana itu adalah biasa disebut dengan MOR. Kejahatan ini sebenarnya adalah kejahatan biasa, doxla, tetapi hanya karena kemudian dilakukan secara berencana, maka dianggap sebagai pembunuhan berencana atau MOR. Lalu kemudian yang unsur esensial yang membedakan di sini, karena pada pasal 340 itu perbuatan pembunuhan harus dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Maka sebenarnya apa maksud atau makna yuridis, makna hukum dari unsur pasal direncanakan lebih dahulu, yang biasa disebut dengan Voorbaden Raad. Di situ untuk dikatakan direncanakan lebih dahulu harus ada waktu antara niat untuk melakukan perbuatan pidana itu dengan pelaksanaannya, harus ada waktu. Dan waktu ini, ya, di samping waktu ini harus ada antara niat untuk melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan dan pelaksanaannya, waktu ini pula kemudian disyaratkan bahwa waktu ini tidak juga boleh terlalu singkat, tetapi juga tidak terlalu lama. Kalau kita baca berbagai referensi hukum pidana itu, tetapi tidak terlalu singkat dan tidak terlalu lama. Tetapi yang penting ada waktu untuk berpikir bagi pelaku tindak pidana untuk memikirkan dengan cara bagaimana perbuatan pidana pembunuhan itu dilakukan dan di mana akan dilakukan. Dan kemudian pada diri pelaku itu harus ada satu keadaan ketenangan, ya, berpikir dengan tenang, ada satu ketenangan. Khusus berkait menyangkut dalam kasus ini, perkenankan saya mengemukakan bahwa kalau syarat pasal ini, pembunuhan berencana ini mengisyaratkan harus ada waktu dan di mana pelakunya dapat berpikir dengan tenang, memikirkan bagaimana cara perbuatan itu dilakukan dan di mana dilakukan. Yang menjadi pertanyaan di dalam pemeriksaan perkara ini adalah terdakwa FS ini mendapatkan pemberitahuan dari istrinya bahwa izin yang mulia, keberatan karena sudah menyangkut fakta. Ahli ini kan ahli tidak langsung, harusnya ilustrasi tidak boleh menyangkut fakta secara langsung yang mulia. Jadi kami keberatan. Ya, silakan dilanjut mengenai itu. Karena tadi pertanyaannya adalah seputar BAP. Seputar dakwaan. Yang mulia. Dakwaan. Oke. Jadi ini silakan langsung ke fakta. Jangan. Yang mulia, saya menyampaikan bahwa sebelumnya memang kami sudah memberikan kepada ahli dakwaan maupun berkas perkara terkait terdakwa Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Candrawati agar
ahli dapat mempelajari dan memberikan pendapatnya. Yang mulia. Saudara jaksa penuntut umum, ahli ini dihadirkan oleh terdakwa dalam kaitannya adalah untuk mendengarkan. Biarkan nanti kita tanggapi dalam tuntutan aja. Ya, silakan. Lanjutkan, saudara. Ya, baik, terima kasih yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, yang amat sangat saya hormati. Izinkan saya untuk mengemukakan pendapat hukum saya sesuai kedudukan sebagai ahli. Soal nantinya silakan para pihak penuntut umum, penasehat hukum menilainya. Tentunya penuntut umum akan menuangkan dalam rekusitornya kelak dan penasehat hukum dalam pembelaannya, dan pada akhirnya majelis hakim yang mulia akan menuangkannya di dalam putusan tersebut. Baik, silakan lanjutkan. Baik, terima kasih yang mulia.